secara perlahan naluri Anda akan mengatakan bahwa dia sebetulnya bukan orang yang baik. Ini akan saksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan hingga... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Dan juga Kang Kumis tidak lupa mengucapkan selamat datang kembali di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari permasalahan percintaan hingga masalah perselingkuhan. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum lanjut ke topik kali ini, kita hiburan dulu. Kita joget dulu biar tambah asik, oke? Kang Kumis di YouTube hadir berbagi cerita, tips rumah tangga bahagia bersama. Jangan sampai pasangan pergi tanpa kata. Deteksi dini, jaga cinta selamanya. Ciri-ciri selingkuh, ayo kita kenali. Jangan pura-pura, nanti hati jadi geli. Cinta butuh jaga, bukan cuma janji. Tips dari Kang. Nah, pada topik kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri-ciri wanita yang kurang baik menurut psikologi ya. Namun sebelum lanjut ke topik kali ini, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis, agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar-kabar terbarunya. Untuk menilai seseorang, jangan menanggapinya sebagai seorang yang baik ya. Biasanya dapat dilihat dengan tanda-tanda yang terlihat seperti suka membantu, sopan, dan menghormati orang lain ya, sabar dan sebagainya ya. Namun berikut adalah ciri-ciri istri yang kurang baik lah ya, apabila wanita tersebut dijadikan istri ya. Sifat yang perlu Anda ketahui yang pertama adalah kurangnya empati. Menurut psikologi, kurangnya empati seringkali merupakan tanda seseorang yang tidak begitu baik. Seseorang yang kurang empati terhadap orang lain sering menganggap perasaan atau pengalaman Anda tidak penting atau tidak valid. Mereka mungkin menemukan kekhawatiran Anda atas atau tampak tidak tertarik ya ketika Anda berbagi cerita atau emosi pribadi. Nah, kurangnya empati ini juga biasanya berpengaruh kepada permasalahan yang seharusnya memang mendapatkan empati dari seorang istri. Contohnya ketika Anda sedang nggak enak badan atau sakit. Nah, di sini kurangnya empati sangat berpengaruh terhadap kesehatan Anda lah ya, terhadap banyak hal. Artinya dia tidak merasa seia sekata, senasib dan sepenanggungan karena adanya rasa kurang empati yang ia miliki. Lalu kemudian yang kedua adalah sering mengkritik. Kritik ini bisa bermacam-macam ya bentuknya. Nah, sebetulnya ketika seseorang istri mengkritik suami demi kemajuan kehidupan rumah tangganya, mungkin dari sisi ekonomi dan lain sebagainya, itu adalah kritik yang bersifat membangun. Orang tersebut akan menemukan atau selalu mencari kesalahan-kesalahan hampir di semua hal. Nah, inilah tentunya hal yang membuat kita menjadi kesal ya, ketika seseorang ini hanya dilihat dari sisi kesalahan. Dan perlu kita ingat sama-sama bahwa ketika pribadi seseorang atau perbuatan seseorang ya, ini tergantung menilainya. Ketika kita hanya akan melihat dari sisi kesalahan, maka sedikit pun orang tersebut tampaknya tidak akan ada benarnya, karena hanya dari sisi itulah yang ia cari dan selalu ia nilai. Namun ketika hal tersebut dilakukan secara seimbang atau balance, tentunya setiap orang pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Jadi di samping ada sisi buruk, seseorang pasti ada sisi baik. Lalu kemudian yang ketiga adalah adanya daya tarik yang berlebihan. Meskipun daya tarik bisa menjadi kualitas yang positif, tetapi jika digunakan secara berlebihan, itu bisa menjadi tanda bahwa seseorang itu tidak terlalu baik ya, bukan buruk tapi tidak terlalu baik. Orang ini tahu bagaimana membuat Anda merasa spesial, ya, merasa dihargai. Namun di sisi lain, ini hanyalah permainan perasaan belaka. Ya, jadi hal-hal yang dilakukan ini
tidak standar ya, tidak standar tapi berlebihan. Jadi apapun bentuknya ketika dilakukan secara berlebihan itu tetap berdampak kurang baik. Yang keempat adalah selalu memandang dari sisi negatif tapi konstan. Ya. Tidak ada kehidupan yang selalu cerah ya dan baik. Semua orang pasti pernah mengalami hari-hari buruk atau suasana hati yang kurang menyenangkan. Tetapi seseorang yang dinilai bukan orang baik seringkali membawa hal ini ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka terlalu bersikap negatif, selalu mencari sesuatu untuk dikeluarkan, dan jarang terlihat puas apapun. Sulit berada di dekat seseorang yang selalu menyebabkan hal-hal negatif ini dapat mempengaruhi suasana hati dan kesejahteraan mental. Ini sangat berpengaruh ya dalam keseharian atau dalam pikiran-pikiran seseorang karena adanya tekanan tersebut ya. Kadang-kadang sifat atau tuduhan-tuduhan negatif yang berlebihan cukup menguras tenaga dan pikiran. Jadi secara psikologis sangat berpengaruh. Hal yang kelima, ini adalah ketidakmampuan istri untuk meminta maaf terhadap suami ya. Jadi ini bisa terjadi kepada siapapun ya. Seseorang yang dinilai tidak begitu baik, seringkali kesulitan untuk mengakui kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang kurang menyenangkan yang sudah dilakukan, ya. Jadi dia merasa bahwa apapun yang dilakukan itu sudah selalu benar dan tidak perlu meminta maaf. Nah, ini adalah hal yang sangat menyulitkan bagi siapapun ya ketika menghadapi perilaku yang demikian. Apalagi ketika yang melakukan hal yang demikian itu adalah pasangan kita. Ini cukup membingungkan kita sebagai suami ya, karena istri tidak akan merasa ya adanya pengakuan rasa bersalah ya. Lalu yang keenam adalah perilaku yang tidak dapat diandalkan. Ketika seseorang yang tidak dapat dipercaya atau diandalkan, hal ini bisa sangat membuat frustasi seseorang dan menyakiti ya. Bentuk dari perilaku ini biasanya berupa yang membantalkan semua rencana yang sudah disusun dengan rapi. Artinya memang dari sisi tanggung jawab tentang banyak hal ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya semuanya bisa berakhir dengan kekecewaan. Ya. Lalu yang ketujuh adalah kurangnya rasa hormat kepada suami. Nah, seseorang yang tidak terlalu baik seringkali menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap suami. Nah, ini menggambarkan bahwa di sini tentunya rasa saling menghormati, rasa saling menghargai itu harus dibentuk di tengah kehidupan rumah tangga agar tidak terjadi salah paham. Namun ketika seseorang suami ya, ini adalah kepala rumah tangga. Namun ketika penghormatan saja tidak pernah didapat, ini tentunya adalah bukan hal yang mudah untuk dihadapi. Ya, bisa menimbulkan kekecewaan, kebosanan, dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang kedelapan, seringnya peristiwa-peristiwa yang Anda alami memang mungkin belum ada peristiwa yang terlalu menyenangkan. Maka yang kedelapan adalah secara perlahan naluri Anda akan mengatakan bahwa dia sebetulnya bukan orang yang baik. Ini akan semakin terasa di setiap harinya ketika Anda terus mendapati perilaku-perilaku yang sudah kami sebutkan. Ini pasti disadari atau tidak, ada kalanya Anda merasakan hal seperti itu. Ya, kalau itu ada kalanya, berarti ada kalanya dia berbuat baik. Namun ketika hal yang dilakukan itu terus-menerus, maka Anda bisa langsung memvonis bahwa ia mungkin bukan istri yang baik. Nah ini. Namun saya percaya bahwa sahabat Kang Kumis semua sudah memiliki istri-istri yang baik, istri-istri yang solehah, istri yang siap mendukung semua aktivitas suami. Ya, tentunya. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan jangan lupa saksikan terus video-video lain di channel Kang Kumis. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.